Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Delina dengan NIM 606001200019 dari kelas Matematika A. Video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas akhir saya, yakni pengendalian kualitas statistika. Di video ini saya akan menjelaskan hasil review jurnal internasional saya dengan tema analisis cluster dengan judul analisis SWOT dengan mewujudkan analisis cluster untuk mengurangi risiko kerugian bisnis perhotelan di Sulawesi Tengah. Baiklah. Apa sih itu analisis cluster? Analisis cluster adalah teknik multivariat yang mempunyai tujuan utama untuk mengelompokkan objek-objek atau cases berdasarkan karakteristik yang dimilikinya. Analisis cluster mengklarifikasi objek sehingga setiap objek yang memiliki sifat yang mirip atau paling dekat kesamaannya akan mengelompok ke dalam satu klaster atau kelompok yang sama. Metode bencana, analisis, klaster, hotel, data, SWOT, analisis SWOT, Sulawesi Tengah, bencana alam. Pembangunan perhotelan di daerah rawan bencana dapat meningkatkan risiko kerusakan bangunan hotel. Studi ini menggunakan analisis SWOT dengan merealisasikan penggunaan analisis cluster untuk memberikan gambaran lokasi dan mengurangi risiko bisnis perhotelan di Provinsi Sulawesi Tengah. Dari hasil SWOT internal dan eksternal dalam bisnis perhotelan, dapat disimpulkan bahwa investor harus meningkatkan strategi mereka dengan memprioritaskan lokasi geografis dalam membangun hotel, dengan memperhitungkan bahwa bencana dapat terjadi kapan saja. Sementara itu, jumlah korban yang terkena dampak bencana hingga saat ini belum dapat dipastikan karena likuifaksi atau gelombang tsunami yang mengakibatkan korban tertimbun dan terseret hingga sulit ditemukan. Bencana alam yang sering terjadi di Indonesia antara lain seperti banjir, kebakaran, gempa bumi, angin puting beliung, dan tanah longsor. Provinsi Sulawesi Tengah sebagai bukti nyata bahwa Indonesia merupakan negara yang dilintasi oleh cincin api, atau biasa disebut Ring of Death, sehingga sering terjadi gempa bumi dan letusan gunung berapi. Analisis SWOT yang mencakup upaya untuk mengenali kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang menentukan kinerja perusahaan. Melihat peristiwa alam yang terjadi di wilayah Indonesia, khususnya Provinsi Sulawesi Tengah, merupakan gambaran para investor yang ingin mengembangkan bisnis perhotelan dan harus lebih melihat letak demografis suatu daerah. Bencana alam yang terjadi di Provinsi Sulawesi Tengah tentunya akan membuat investor mampu menerapkan analisis SWOT untuk kemajuan dan meminimalisir risiko hotel yang akan dibangun ke depannya. Berikut ini gambar sumber data BNPB atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana 2019. Tabel 1 yakni deskriptif statistik yang variabelnya banjir, tanah longsor, angin puting beliung, kekeringan, dan gempa bumi.
Tabel yang kedua, jumlah bencana alam menurut klaster. Klaster ada klaster 1, klaster 2 dengan banjir 95, untuk klaster 2 49, tanah longsor klaster 1 9, klaster 2 2, angin puting beliung klaster 1 6, klaster 2 7, kekeringan klaster 1 7, klaster 2 2, dan gempa bumi untuk klaster 1 2 4 dan untuk klaster 2 1. Bencana alam yang terjadi di Provinsi Sulawesi Tengah tentunya akan membuat investor mampu menerapkan analisis SWOT untuk kemajuan dan meminimalisir resiko kerugian hotel yang akan dibangun ke depannya. Investor harus melihat kondisi suatu daerah dan membutuhkan informasi yang akurat, namun terkendala pada suatu alat atau analisis data yang dapat membantu proses pengumpulan informasi. Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui strategi bersaing dalam bisnis perhotelan menggunakan analisis SWOT. Dengan mewujudkan penggunaan analisis klaster yang mampu memberikan gambaran lokasi atau wilayah di Provinsi Sulawesi Tengah dengan status bencana. Bahan dan metode yang digunakan. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah data jumlah bencana di Indonesia, sedangkan sampelnya adalah penelitian ini yaitu data jumlah bencana di Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2009 sampai 2019 atau dekade terakhir. Pengelompokan data dalam penelitian ini dilakukan secara non-hierarkis dengan menggunakan metode K-means. Data yang digunakan bersumber dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Data yang digunakan adalah jumlah bencana alam di Provinsi Sulawesi Tengah dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2019. Nah, selanjutnya, apa sih itu metode K-means? K-means clustering adalah suatu metode penganalisaan data atau metode data mining yang melakukan proses pemodelan tanpa supervisi dan merupakan salah satu metode yang melakukan pengelompokan data dengan sistem partisi. Tujuan penggunaan metode K-means adalah untuk mengelompokkan daerah-daerah dengan karakteristik jumlah bencana yang relatif sama sehingga dapat diketahui daerah mana saja yang rawan bencana alam. Pengolahan data mengenai metode K-means group analysis dilakukan dengan menggunakan software R versi 361 dan selanjutnya dilakukan analisis SWOT. Analisis data yang digunakan terdiri dari beberapa tahapan, yakni yang pertama membuat gambaran deskriptif data, yang kedua mencari jumlah klaster yang optimal dengan menggunakan metode Elbow, metode Silhouette, dan statistik GAP. Yang ketiga, memberi area sesuai dengan jumlah klaster yang diperoleh. Yang terakhir atau yang keempat, beri nama klaster yang terbentuk. Ada sebanyak 20 kasus gempa bumi di Kota Palu yang rentang kejadiannya dari September 2018 sehingga 2019. Sehingga dari data tersebut kita dapat menganalisis daerah mana saja yang
berpotensi terkena bencana, dan selanjutnya mendapatkan informasi yang akurat untuk membangun sebuah analisis SWOT guna untuk mengurangi risiko kerugian fisik pada bisnis perhotelan di Provinsi Sulawesi Tengah. Output R untuk metode elbow. Output R untuk metode silhouette. Output R penentuan anggota klaster. Hotel SYA Regency salah satu contoh hotel yang rusak akibat bencana. Hal ini dikarenakan hotel ini berada di daerah yang rawan bencana. Hotel SYA Regency pasca gempa. Dalam analisis SWOT, ada dua metode yang digunakan untuk melihat kualitas klaster, yakni metode elbow dan metode silhouette. Metode elbow adalah metode yang digunakan dengan melihat persentase perbandingan jumlah klaster yang akan membentuk elbow pada suatu titik. Sementara metode silhouette digunakan untuk melihat kualitas dan kekuatan klaster, seberapa baik suatu objek ditempatkan dalam klaster. Berikut ini gambar pengelompokan menggunakan metode dan strategi klaster. Untuk gambar A, itu merupakan hasil R untuk metode elbow. Gambar B merupakan hasil R untuk metode silhouette. Gambar C merupakan hasil R untuk penentuan anggota klaster. Baiklah, itulah tadi penjelasan setelah saya mereview jurnal internasional yang saya dapatkan dari Google Scholar. Kemudian kesimpulannya, berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa investor harus selalu meningkatkan strateginya, terutama untuk pandangan ke depan dalam prospek bisnis hotel yang lebih mementingkan letak geografis dalam membangun perhotelan, karena bencana bisa datang kapan saja, dan diharapkan sebelum terjadi bencana, kita dapat mempertimbangkan dengan matang agar tujuan akhirnya adalah untuk mengurangi kerugian yang ditimbulkan yang akan membantu untuk kedepannya. Baiklah, itulah hasil presentasi saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.